Halo Sobat Melati semua, kembali lagi ke episode kita kali ini yaitu Health Talks yang episode ke-13. Saya dengan Dr. Yusuf Iblis Setiawan, yang GP juga yang berpraktik di Melati Children's Hospital, yang hari ini kita akan membahas materi tentang flu Singapura atau kita menyebutnya hand, foot, and mouth disease atau HFMD. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan gestar kita, pemateri kita, tamu kita yang to be honored in here, Dr. Irfan Agus Salim. Ya, beliau adalah dokter spesialis anak yang berpraktik di Melati Children's Hospital dan Melati Husada. Mungkin untuk lebih enaknya kita kenalan dulu ya dok ya. Oke, dok ya. Jadi dokter silakan, mungkin dokter bisa perkenalan dulu biar orang-orang lebih familiar dengan dokter, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Irfan Agus Salim. Saya dokter anak yang berpraktek di Melati Husada. Saya juga sekaligus sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sama-sama. Melati karena kali ini saya diberi kesempatan untuk saling berdiskusi di sesi podcast kali ini. Baik. Mungkin seperti itu Dokter Yusuf. Alhamdulillah, terima kasih dok. Jadi dok, memang kenapa sih kok kita mengangkat tema flu Singapura? Ini kan soalnya banyak ibu-ibu muda dok, terutama di Instagram itu bertanya, dokter flu Singapura itu sebenarnya apa sih? Nah ini dok, kalau dari kacamata dokter ini penyakit apa ya dok ya kalau flu Singapura ini? Ya, flu Singapura. Mungkin itu yang istilah sering kita dengar ya. Sebenarnya istilah medisnya sendiri itu adalah HFMD, hand and foot, mouth and disease. Artinya penyakit yang mengenai mulut dan tangan dan kaki. Ya. Jadi kenapa kok sampai namanya flu Singapura ya? Mungkin ini cerita-cerita dulu ya. Oh baik, ada sejarahnya ada juga sejarahnya. dok. Oke baik dok. Jadi dulu kenapa kok nggak flu Swiss atau Atau flu China? Oh iya betul Atau dok. flu USA atau flu. Oke dok. Ya jadi awalnya outbreak dulu itu di Singapura, awal ditemukannya. Dan waktu itu banyak mengenai anak-anak, terutama di usia di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Ya, kemudian dengan gejala yang sama setelah outbreak di Singapura, kemudian mulai mengenai negara-negara di tetangganya. Nah, setelah saat itulah banyak yang menyebut dengan flu Singapura ya. Mungkin hampir mirip-mirip ya COVID-19. Tapi mungkin COVID-19 itu langsung dijudge dok ya. tapi kalau COVID-19 mungkin kita nggak menyebut dari daerah asal ya. Oke. Ya, tapi kalau untuk flu Singapura ini memang lebih familiar terdengar seperti itu. Ya, Jadi mungkin kalau seperti itu, Dr. dari melihat flu Singapura sendiri dok, penyebabnya karena apa ya dok ya? Kok bisa timbul penyakit ini dok? Ya, penyebab flu Singapura sendiri itu sebenarnya adalah penyakit infeksi, salah satu jenis penyakit infeksi, di mana penyebabnya adalah virus namanya Coxsackie virus, Coxsackie virus A16 lebih tepatnya, di mana Coxsackie virus A16 ini memang bisa menyerang mukosa. Mukosa itu lapisan ya, lapisan mulut, kemudian juga bisa menyerang tangan dan kaki. Biasanya gejalanya ada lesi itu seperti kayak sariawan gitu ya di dalam mulut, bahkan sampai tenggorokan, bahkan bisa disertai juga dengan gejala saluran pencernaan, misalnya diare itu juga bisa, mual, muntah, dan biasanya ada bercak-bercak di tangan dan kaki. Seperti itu. Nah, ada yang bingung, ini kenapa ya anak saya kok banyak sariawan di mulutnya, kemudian kok ada demam juga, kemudian biasanya ibu-ibu akan heboh ketika tahu, wah ini kenapa tangannya ini kok merah-merah ya, bingung biasanya, ini saya harus kemana, biasanya seperti itu. Baik dok, terima kasih. Jadi kan memang flu Singapura itu gejalanya seperti yang dokter sebutkan tadi,
Kalau menularnya dok, itu lewat apa ya dok menularnya? Mungkin sentuhan tangan atau misalnya mungkin atau anak kecil kan biasanya kan main mungkin pukul-pukulan dok, pukul-pukulan atau main pasir atau apa itu menular dok kira-kira? Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi, flu Singapura ini atau dengan penyebab Coxsackie virus ini menyerang mukosa mulut, dan dia juga bisa masuk ke dalam saluran cerna dan dikeluarkan lewat feses ya, atau ketika BAB itu akan ikut keluar virusnya. Kemudian dan penularannya secara fekal oral, artinya di virus yang keluar lewat feses tadi itu kemudian mungkin karena tangan yang kurang bersih, lupa cuci tangan dan sebagainya, akhirnya virus yang ada di feses tadi itu bisa menular ke anak-anak karena kurangnya kebersihan yang baik. Mungkin lupa cuci tangan sebelum makan atau sebelum dan setelah dari BAB cuci tangannya kurang bersih ya. Artinya kita tetap perlu menjaga kebersihan atau higienisitas, terutama cuci tangan agar flu Singapura ini bisa kita cegah ya. Jadi seperti itu dok Yusufa. Baik dok, dari gejala-gejala yang ada dok, ini juga banyak sih dok yang kadang ibu-ibu muda tuh tanya atau orang tua tuh tanya, dok cara bedain cacar air sama flu Singapura ini gimana dok? Kadang soalnya begini dok, bukan apa-apa, kadang itu masuk ya dok ini cacar air dok, tapi kan sebenarnya untuk membedakan itu bagaimana dok ya biar orang tua itu nggak khawatir gitu dok. Ya memang salah satu istilahnya differential diagnosis ya. Oh baik. Salah satu penyebab yang mirip ya, salah satunya memang cacar. Kalau dilihat dari lesinya, lesi itu bentuk kulit ya. Jadi hampir mirip. Jadi istilahnya seperti vesicle ya, atau kalau bahasa Indonesianya bintil ya. Bintil. Tapi ada yang membedakan. Kita lihat dari perjalanan penyakitnya. Sebenarnya kita bisa mengingatnya dari situ. Ketika kita mendiagnosis flu Singapura, maka kita ingat bahwa cara penularannya lewat fekal oral kan, artinya dari mulut ya, kemudian keluar lewat feses karena kurangnya kebersihan tangan ya, akhirnya muncul lesi. Karena dia lewat mulut, tentunya kita bisa tahu gejalanya. Biasanya salah satu yang utama yaitu ada masalah di mulut, namanya juga hand and foot mouth disease ya. Ada gejala di mulut berupa sariawan, ada lesi di sana, kemudian di tangan ya. Kemudian biasanya kalau kita buka di pantatnya banyak ya, karena di situ tempat keluarnya BAB kan. Anak kecil mungkin jadi popok dan sebagainya ya. Di situ banyak lesi. Lesinya mirip bentuknya vesicle ya, atau seperti bintil ya dok ya? Bintil gitu, yang isinya ada cairannya dengan dasar erythematus ya, jadi warnanya merah. Tapi kalau kita lihat perjalanan dari penyakit varicella atau cacar air, ini berbeda. Kalau varicella atau cacar air biasanya cara penularnya adalah lewat saluran nafas. Lewat dari cara berbicara ke... jadi lewat droplet namanya. Iya, droplet. Karena itu biasanya paling sering diawali dulu dengan batuk pilek, demam ya. Kemudian setelah 3 hari 4 hari baru muncul lesi atau gejala di kulit. Bentuknya hampir sama bintil-bintil tadi ya. Tapi untuk cacar memang walaupun menularnya lewat saluran nafas ya, tapi untuk virus cacar memang jarang sekali menyerang di mulut. Karena itu jarang kita menemukan gejala di mulut ya, seperti sariawan dan sebagainya. Tapi kita temukan lesi, bahkan cenderung lesinya di seluruh tubuh, tidak istilahnya predileksi ya. Jadi tidak hanya satu tempat tertentu seperti flu Singapura kan HFMD di tangan, kaki dan mulut. Tapi kalau di varicella atau di cacar air itu cenderung ke seluruh tubuh, karena perjalanan penyakitnya sendiri, virusnya masuk dulu ke seluruh tubuh, kemudian sistemik, artinya masuk ke dalam darah, kemudian muncul di kulit. Ya, dan itu berbeda sekali dengan flu Singapura ya, atau HFMD yang memang
virusnya nempel dulu di tangan ya, kemudian muncullah lesi di tangan ya, lupa cuci tangan ya, Betul. kemudian makan muncullah lesi di mulut gitu ya, kemudian mungkin karena kurang ganti popok dan sebagainya ya, akhirnya muncullah lesi di pantatnya, kemudian muncullah lesi di kaki ya. Jadi seperti itu. Jadi dari perjalanannya itu pasti berbeda dan penyebab virusnya juga berbeda. Ya kalau untuk cacar nama virusnya varicella ya, tapi kalau untuk flu Singapura ini ya coxsackie virus tadi, terutama yang tipe A16 tadi. Seperti itu, Dr. Yusuf. Itu menarik dok, itu baru cacar air dok. Padahal ini sama-sama virus dok. Iya. Berarti kan masih banyak lagi bentuk penyakit yang seperti ini. Kalau DB juga sama dok, kalau DB. Beda ya kalau DB? Iya, demam berdarah ya. Iya, kalau DB dok. Ya, Karena kan jadi juga ada bintik ya. bintik-bintik merahnya Iya. kan ya. Mungkin bintik-bintik ini yang benar-benar bikin ibu ngeri ya. Ini DB apa? Flu Singapura ya, apa Betul, cacar betul, Dok. ya. Saya harus ngapain Tuh. gitu ya. Karena bukan hanya bintik-bintiknya dok ya, tapi karena ada panasnya yang bikin ibu-ibu kan khawatir gitu. Ya memang salah satu gejala infeksi yang utama yang paling sering muncul adalah demam. Betul. Jadi baik flu Singapura, cacar air maupun DB itu memang paling sering juga diikuti dengan demam. Sedangkan untuk DB sendiri itu sebabnya sama ya, virus tapi beda. Virusnya virus dengue namanya. Baik. Virus dengue beda lagi ceritanya. Ini sebenarnya lebih seru daripada Harry Potter ya. Tapi kita nggak bisa Tapi lihat. nggak apa-apa. Maksudnya kita sebatas itu aja. Berarti kan memang DB itu juga berbeda dok ya, penyebabnya Iya. berbeda. Betul, dok. Jadi kalau misalnya DB dia lewat nyamuk dulu. Bayangkan Harus ya. digigit dulu dok. Harus ya. digigit dulu. Jadi nggak kayak cacar gitu ya yang sekali Lewat kita droplet bicara, ya? lewat droplet. Betul. Droplet itu kayak cipratan air ludah ya. Betul, Cipratan betul. air ludah, kemudian di depannya kita bicara seperti ini. Nah, ini juga droplet dok Ya, droplet. Oh bisa. iya betul dok. Tapi sudah swab kok dok. Iya, Sudah. aman kan ya, aman ya. Oke. Nggak ada FMD, Nggak ada dok. nggak ada cacar ya, Amin. nggak ada flu Bismillah. juga. Nggak ada dok. Ya bismillah. Ya, jadi pasti akan sangat berbeda. Setiap tipe virus punya caranya tersendiri untuk bisa masuk ke tubuh manusia sampai menimbulkan gejala klinis atau menimbulkan suatu gejala. Jadi memang berbeda dan itu memang ceritanya sangat Oke, seru. baik Dr. dok. Yusuf. Baik, terima kasih dok. Jadi berbeda ya dok ya pasti. Nah kemudian begini dok, kalau memang sifatnya viral infection itu bisa sembuh sendiri dok ya. Iya. Lalu kalau dari HFMD dok, mungkin nggak dok gejalanya bertambah berat atau anaknya sampai dirawat di rumah sakit?